Galatia 3 nomor 13 ini kenapa dia tidak berani buka dan tidak berani baca? Kenapa? Dia malah lari ke Yohanes, ke Matius, karena dia ini adalah pengikut setan. Dia mau menyesatkan manusia. Ini jelas Paulus mengutip di Ulangan 21. Si penyembah Yudas justru apa hubungannya? Loh, ini Paulus pendiri agamamu justru yang menghubungkannya dengan Ulangan, bukan saya. Paulus yang menghubungkan ini untuk menipu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu kutuk? Itu satu. Itu PR yang tidak pernah bisa kemudian dijawab oleh Kristen. Sejak kapan Taurat itu disebut kutukan? Di dalam Ulangan 27 nomor 26, orang yang tidak menjalankan Taurat justru kena kutuk. Bukan justru Tauratnya yang kutuk. Orang yang meninggalkan hukum Taurat justru yang dikutuk. Bukan Tauratnya yang dikutuk, tapi orangnya. Oke, shalom teman-teman Kristen. Ini ada video nyeleneh lagi dari orang yang berpikir selalu nyeleneh ketika bicara Alkitab. Orang ini tidak pernah bisa berpikir normal dan bagus ketika bicara Alkitab. Memang mungkin sudah seperti itulah garis hidupnya, mungkin. Oke, nah dalam kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk membahas di mana saja menyelenehnya orang ini dalam videonya kali ini. Yang pertama, dia katakan tadi tidak berani membaca Galatia 3 ayat 13. Mungkin yang dia maksud adalah teman debat online-nya. Kalau itu sih ya kurang tahu ya, mungkin saja. Tapi kalau ini dibawa kepada kekristenan, orang Kristen tidak berani baca Galatia 3 ayat 13, dia ngawur. Itu omong kosong. Ayo kita buktikan. Kita buka Galatia 3 ayat 13. Kita baca sama-sama. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Hal yang pertama, dari ocehannya Juma sudah kita bantah, sudah kita patahkan. Mana ada orang Kristen gak berani baca Galatia 3 ayat 13? Itu barusan kita baca. Udah ya, itu satu ya. Jadi kalau dia bilang orang Kristen tidak berani baca Galatia 3 ayat 13, dia ngawur. Dia lagi halu, ketinggian mungkin. Oke. Nah, dia juga bilang tadi ada PR orang Kristen yang tidak pernah diselesaikan atau tidak pernah bisa dijawab sampai sekarang. Bahwa Paulus mengatakan hukum Taurat itu menjadi kutuk. Dia tanya, sejak kapan hukum Taurat itu jadi kutuk? Si Juma ini kemampuan bahasa Indonesianya bermasalah. Dia berfantasi Paulus mengubah hukum Taurat itu menjadi salah satu nama-nama kutuk. Padahal maksud Paulus, ketika tidak dilakukan, maka hukum Taurat itu menjadi kutuk bagi yang tidak melakukannya. Nyambung dengan Ulangan 27 ayat 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Kan kira-kira gitu artinya. Kalimat yang sederhana, yang orang Kristen tidak memiliki masalah sama sekali, tapi bagi Zuma dan orang-orang seperti dia, itu selalu jadi masalah. Aneh, tapi nyata. Ada orangnya. Itulah dia, Zuma namanya. Jadi itu dulu ya teman-teman Kristen, tetap semangat. Kita akan buka terus kekonyolan, kelucuan, kebodohan mereka ketika bicara Alkitab. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.